teman-teman Indonesia College, kembali lagi di IC Pods sama aku Kak Vina. Saya Raka. Nah, di podcast kali ini kita ada tema yang cukup menarik nih, tentang motivasi masuk kuliah dan juga merasa salah pilih jurusan. Kalau kalian merasa bingung saat milih jurusan, takut nanti ternyata nggak cocok, nah kalian bisa dengerin podcast ini sampai selesai ya. Nah, buat tema kali ini kita akan bahas dari pengalamannya Kak Raka. Dulu sebelumnya Kak Raka nih jurusan kuliahnya apa sih? Saya jurusan Sistem Informasi. Oke, terus kenapa milih untuk masuk ke jurusan sistem informasi? Padahal kan banyak tuh jurusan lain tentang komputer ya, sistem informasi kan tentang komputer. Kan ada jurusan lain, kenapa akhirnya milih buat ngambil sistem informasi? Jadi itu gini, saya itu awalnya tidak mengambil jurusan Sistem Informasi. Awalnya saya sudah diterima di jurusan Logistik Bisnis, salah satu universitas di Bandung. Terus setelah kesana kan melihat situasi, melihat lingkungan, terus banyak pertimbangan lainnya, akhirnya memutuskan untuk nggak jadi mengambil di sana, terus pulang balik mencari salah satu universitas di Yogyakarta. Awalnya tuh kenapa sistem informasi, karena basicnya sih saya suka komputer gitu aja sih, nggak punya pengetahuan sistem informasi itu nantinya bakal diajarin seperti apa, itu nggak pernah. Jadi itu cuma basic, saya suka komputer udah ingin masuk gitu aja kan. Pada akhirnya saya mendaftar di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Waktu itu pertama kali ingin mengambil jurusan teknik informatika, tapi karena saya dari SMA jurusan IPS tidak bisa, akhirnya saya dialihkan ke sistem informasi. Pada hari itu juga saya disuruh tes, akhirnya saya lolos dan kemudian masuk ke jurusan sistem informasi tersebut. Nah, kan tadi bilangnya nggak punya basic apa-apa ya, kayak nggak ngerti sebenarnya jurusan sistem informasi itu kayak gimana. Pengennya cuma karena aku suka komputer, akhirnya aku pilih jurusan ini. Waktu pertama kali masuk tuh ngerasa kayak kaget nggak sama mata kuliahnya, kan beda banget lah, apalagi dari jurusan IPS. Kaget nggak waktu dapet kuliah? Sangat kaget sih. Awalnya itu kan tertariknya karena animasi ya, terutama kan sukanya di bidang multimedia. Terus ketika kuliah semester pertama itu mulai nih mata kuliah yang asing menurut saya itu, ada kalkulus, ada algoritma pemrograman, ada bahasa pemrograman yang sama sekali nol, saya nggak tahu sama sekali, benar-benar dari nol saya nggak tahu. Setelah dijalani beberapa, karena kan kebanyakan teman-teman dari SMK, terutama dari jurusan yang berhubungan sama IT kan, dia lebih paham tentang pemrograman, tentang algoritma pemrograman, ya dan lain-lain. Ya saat semester pertama itu benar-benar kayak ngerasa minder banget gitu, karena nggak semua mata kuliah itu bisa saya ikutin gitu. Jadi hanya mata kuliah umum yang mungkin bisa saya ikutin. Untuk mata kuliah yang spesial kayak bahasa pemrograman, terus algoritma, kalkulus, itu benar-benar saya pelajarin dari nol sih. Nah, terus kan kaget nih Kak rasanya. Suaraku. Nah, kan tadi Kak Raka bilang lumayan kaget ya masuk ke jurusan itu, apalagi banyak mata kuliah yang nggak ngerti gitu sebenarnya, basic-basicnya tuh nggak ada karena dari jurusan IPS juga kan. Nah, waktu itu pernah nggak sih ngerasa kayak, wah aku salah ini ngambil jurusan, ternyata ini bukan jurusan yang aku pengen, atau ngerasa kayak harusnya aku nggak ngambil jurusan ini, pernah nggak ngerasa kayak gitu? Pernah sih di semester 2 terutama, karena kan untuk semester 1 oke lah, karena masih maba kan masih rajin-rajinnya, masih masih senang mencari tahu. Tapi semester 2 itu benar-benar IPK juga turun waktu itu, karena mungkin kan semakin kesini semakin sulit juga kan mata kuliahnya, sedangkan nggak bisa untuk kayak terus-terusan belajar gitu loh, capek juga waktu itu kan. Terus kayak mumpung masih semester 2 nih, apakah berhenti atau mau lanjut gitu kan. Ya kebetulan untuk kuliah di semester 2 itu
selesai semester 2 sempat ragu-ragu, tapi alhamdulillahnya ya banyak teman-teman, terutama lingkungan juga banyak yang mendukung, banyak yang support, terus banyak yang bantuin juga kan, kayak bener-bener mau ngajarin dari basic terus jadi bisa berkembang dan ya mencoba bertahan aja sih sebenarnya, mencoba bertahan. Sedangkan masih ada mata kuliah yang masih saya inginkan. Waktu itu kan motivasinya, oh ya semester 3 saya bakal dikasih multimedia nih, masih masih semangat untuk menantikan itu kan. Jadi eh, mungkin ini memang masa sulitnya sih. Mungkin kedepannya eh, udah gak enakan, apalagi kan ada mata kuliah peminatan. Nah, di mata kuliah peminatan itu kan kita bisa milih kan jurusan mana yang nantinya kita pilih untuk eh, sebagai bahan skripsi lah ibaratnya. Di semester 4 itu saya ngambil multimedia, emang itu yang saya inginkan kan. Setelah ngambil multimedia, di situ juga masih dikasih kayak, oh ternyata masih banyak nih bahasa pemrogram yang hubungannya sama pemrograman itu masih banyak banget. Tapi ya itu tadi, karena banyak teman-teman yang support, banyak teman-teman yang baik-baik juga, terutama mau ngajarin juga, jadi ya bisa bertahan. Oh iya, tadi kan Kak Raka bilang masih semester 2 ya, waktu merasa kayak nggak cocok di jurusan ini, yang salah jurusan. Pernah nggak sih waktu masa itu tuh kepikiran buat bener-bener ambil jurusan lain atau pindah kampus gitu? Misal coba daftar SBMPTN lagi, kan masih semester 2 ya, jadi pindah tuh masih wajar kan, banyak ya mahasiswa yang juga udah semester 2, udah bahkan semester 4 itu akhirnya tetap milih pindah jurusan karena ngerasa nggak cocok. Waktu itu Kak Raka mengalami itu nggak, daftar ke jurusan lain, daftar ke kampus lain gitu? Sempet sih dulu itu ketika semester 2 itu selesai, nyoba cari tahu tentang jurusan psikologi, karena sebelumnya saya masuk sistem informasi juga tidak didasarkan dengan ini kan, pengetahuan. Jadi berdasarkan, oh sistem informasi, saya basicnya komputer, cocok nih berarti, cuma sebatas itu. Terus selesai semester 2 kayak tertarik ke jurusan psikologi nih, coba baca-baca psikologi, jurusan psikologi nanti prosesnya kayak gimana, terus outputnya gimana, mana aja yang membuka pendaftaran gitu, yang masih masih sekiranya masih bisa untuk didaftar gitu kan. Setelah dipikir-pikir dan setelah dipertimbangkan, yang paling menjadi pertimbangan sebenarnya itu biaya ya, karena kan sekolah di swasta itu pasti ada uang pangkal. Nah, uang pangkal di swasta itu kan cenderung mahal. Kalau aku harus harus pindah ke kampus lain, aku harus memulai dari nol. Pertama, biaya, pasti harus mengeluarkan biaya lagi. Yang kedua, kalau memulai dari nol terus dengan teman yang baru itu rasanya emang agak susah lah, malas untuk beradaptasi lagi sih. Jadi ya udah terlanjur basah, ya mau nggak mau harus survive di jurusan ini sampai aku harus benar-benar bisa lulus gitu untuk membuktikannya. Jadi sebenarnya Kak Raka tuh akhirnya nggak milih buat pindah jurusan meskipun ngerasa salah jurusan gitu, karena memang terpaksa ya karena biaya. Terpaksa. Nah, waktu fase-fase merasa salah pilih jurusan nih, sebenarnya ada nggak sih yang dirasakan oleh Kak Raka kayak di dalam dirinya gitu, kayak merasa aku ini jadi semakin malas masuk kuliah, atau jadi nggak mau sama sekali ada di sekitar kampus gitu, nggak mau berhubungan sama temen, ada rasa-rasa gitu nggak? Kalau yang sampai nggak mau berhubungan sama temen sih enggak, cuma kalau malas kuliah itu pasti ada, karena kan wah pelajaran ini lagi, dosennya galak lagi, terus aku nggak bisa lagi, itu kan pasti yang membuat kayak di hari-hari tertentu, di mata kuliah tertentu itu emang bener-bener kayak malas untuk masuk kuliah. Tapi nggak sampai yang kayak aku udah nggak mau kuliah, karena kan jujur aja untuk masa kuliah itu yang bisa bikin aku tetap pengen masuk, tetap bertahan itu teman-teman sih sebenarnya. Jadi adanya teman-teman yang benar-benar support itu emang benar-benar membantu untuk kita bisa semangat kuliah sih. Walaupun berat, sebenarnya berat, cuma kan termotivasi aja untuk bisa selesai di jurusan itu. Berarti
faktor luar ya, faktor teman-teman tuh bisa banget membantu Kak Raka untuk akhirnya milih aku mau lanjut kuliah di jurusan sistem informasi. Sangat membantu sih. Waktu waktu masa-masa itu kan berarti Kak Raka dapat motivasi dari luar ya, berarti Ya. ada dorongan orang lain. Berarti dari dalam diri Kak Raka ini sebenarnya merasa tidak termotivasi untuk masuk kuliah kalau nggak ada temen. Bisa kayak gitu ya. Ada nggak sih pengaruhnya waktu merasa aku ini nggak pengen kuliah lagi di jurusan ini sampai ke pengaruh ke menjalani kuliahnya gitu, misal akhirnya tugasnya keteteran atau eh, males nggak mau ketemu dosen A gitu, ada nggak pengaruh kayak gitu? Hmm, kalau pengaruh sampai seperti itu sih kayaknya nggak pernah. Cuma kan kalau apa ya, tugas keteteran itu sering keteteran kan pasti. Mengerjakan juga deadline nunggu kalau yang emang benar-benar nggak bisa nunggu contekan gitu kan. Iya, kebetulan dalam pertemanan, dalam lingkup pertemanan itu saling melengkapi lah. Jadi emang ada temen yang dia pintar banget bahasa pemrograman yang mau bantu saya, ada juga yang pintar dalam hal akuntansi, ada pintar yang dalam hal mata kuliah yang lain, itu mau saling membantu dan saling mengajari aja sih. Oke, jadi meskipun Kak Raka ini ngerasa kayak salah jurusan terus udah nggak termotivasi masuk kuliah, tapi untungnya tuh nggak berpengaruh sampai yang ekstrim ya, karena kan ada juga tuh beberapa kasus orang yang bener-bener ngerasa salah jurusan terus nggak pengen lanjut kuliah tuh bener-bener sampai yang udah nggak sama sekali nggak mau masuk kuliah, bahkan nggak mau ngerjain tugas, nyusahin temen sekelompok. Aduh itu sumpah. Kalau Kak Raka ada nggak pengalaman kayak gitu sampai nggak mau ngerjain tugas, misal tugas kelompok nih kan itu berpengaruh sama orang lain gitu, pernah nggak? Kalau tugas kelompok nggak pernah sih. Ada beberapa momen juga sih. Kan kalau kelompok kita kadang ada yang dipilih dari dosen, ada juga yang kita milih sendiri kelompoknya yang mana. Kalau kelompok kita milih sendiri kan pasti tahu orangnya itu aja, dan oh iya pasti tahulah kekurangannya itu apa aja. Terus yang penting kan kalau aku sendiri tuh seenggak bisanya aku yang penting usaha. Ada juga saya bener-bener kayak nggak tahu kan, nggak tahu untuk tugas itulah, dan nggak tahu mau berperan seperti apa, tapi saya nyoba untuk minta tugas lah untuk yang apa aja yang ingin aku kerjakan gitu kan. Meskipun merasa nggak bisa gitu di jurusan sistem informasi, tapi seenggaknya nggak nyusahin orang lain ya, meskipun nggak meskipun ngerasa kayak wah ini bukan jurusanku gitu. Nyusahin sih pasti. Tapi maksudnya kan nggak sampai yang menghilang ditelan bumi gitu kan. Enggak sih, Tetap ada masih usaha. mempertanggungjawabkan. Iya, masih ada rasa tanggung jawab terhadap Wah, diri sendiri. iya, walaupun menyusahkan. Pasti itu teman saya juga kesusahan ngadepinnya. Tapi kan akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan ya, karena ada teman-teman, berarti teman-temannya kan teman-teman yang baik, terus karena ya tadi biaya juga Iya. akhirnya memutuskan untuk bertahan. Orang tua juga sih pasti. Iya. Terus waktu Kak Raka ini misal kan tadi bilangnya jurusan di sistem informasi ini sebenarnya nggak ada basic ya Kak Raka ya. Iya. Terus semakin semester ke atas tuh pasti pelajaran kan semakin susah ya mata kuliah. Apalagi kayak bahasa pemrograman. Aku juga nggak ngerti sama sekali bahasa pemrograman gitu. Apa itu JavaScript, apa itu, nggak ngerti sama sekali. Nah, waktu misal tadi kan Kak Raka bilangnya merasa salah jurusan tuh waktu semester 2. Terus waktu semester-semester berikutnya waktu kuliahnya semakin sulit, apakah ada pikiran itu lagi kayak merasa aku jadi malas kuliah lagi, terus motivasinya udah hilang. Ada rasa-rasa gitu nggak di semester-semester berikutnya? Ada sih pasti, tapi sedikit. Karena kan untuk semester 3 ke atas kan cenderung lebih ke orang tua ya. Jadi kayak orang tua yang udah biayain, terus yang berharap banget anaknya bisa lulus kan, pastinya bisa menyelesaikan pendidikannya, itu jadi motivasi paling penting sih. Walaupun gimana caranya aku harus bertahan, gimana caranya bisa lulus. Semester 2, semester 3 ke atas itu sama sekali
nol pandangan tentang nanti kalau menghadapi skripsi seperti apa ya. Tapi ternyata setelah dijalanin juga lama-lama juga ada pandangan juga, ada tahu juga. Mungkin sebagian banyak orang juga pasti semester 2 itu udah membayangkan gimana sulitnya skripsi, apalagi yang nggak tahu apa-apa kan, apalagi dari nol, belum lagi nanti kalau ditanya-tanya gimana ya kalau skripsinya gagal gimana ya, pasti pikiran itu kan terus membayangi gitu loh. Tapi ya itu tadi, jalanin dulu aja lah gitu. Pasti kan nanti juga ada jalannya gitu, terutama kan eh, orang tua kan juga udah, terutama yang ini ya, untuk keluarga yang hanya berkecukupan gitu, nggak keluarga yang mampu-mampu banget, itu pasti karena adanya finansial itu tadi juga menjadi faktor juga sih. Jadi kayak gimana caranya. Terus waktu kuliah tadi kan Kak Raka bilang sebenarnya pernah ngerasa adalah pasti masa-masa motivasinya kayak kurang gitu. Misal merasa kuliah ini susah, pernah nggak kepikiran ambil cuti gitu misal? Kalau ngambil cuti sih kepikiran, cuma itu yang jadi kendala itu karena saya takut ketinggalan. Karena kan saya nggak tahu apa-apa kan, nggak tahu apa-apa. Kalau saya tambah cuti nanti saya juga harus mengulang tapi dengan teman yang baru, terus saya juga udah banyak ketinggalan, takutnya malah tambah semakin Nggak semangat. iya nggak semangat, nggak bisa mengikutin, terus ngedrop juga kan, malah Malah nanti buntut-buntut ke di, belakangnya. di tengah-tengah. Makanya mau bisa nggak bisa ya aku harus nyelesainya harus bareng-bareng temanku yang emang aku tahu gitu loh. Karena kalau saya harus ngambil cuti, kalau udah ketinggalan itu pasti apa move-nya juga susah banget. Berarti meskipun waktu semester 2 pernah ngerasa kayak aku salah jurusan, tapi akhirnya tetap dilanjut sampai akhirnya lulus, itu pun nggak berhenti ya selama Iya, 8 semester. Keren banget. Meskipun pernah ngerasa aku harusnya nggak masuk jurusan ini gitu. Tapi iya. akhirnya tetap bisa lulus lancar sampai semester 8 sampai skripsi. Terus dari Kak Rakanya sendiri setelah lulus gitu pernah ngerasa nggak? Misal wah ternyata setelah aku jalanin di jurusan ini sampai aku lulus, aku merasa puas dengan apa yang sudah aku capai gitu, atau malah sebaliknya merasa kayak aku harusnya nggak ngabisin waktu di sini selama 8 semester. Puas sih pastinya, puas, terus bangga juga sama diri sendiri kan, karena bisa membuktikan saya bisa lulus juga. Terus setelah lulus itu kan ada beberapa kekurangan, kayak misal kan kita baru menghadapi dunia kerja ya. Nah, untuk dunia kerja pertama kali itu yang sangat diperlukan kan keahlian. Sekarang kalau di jurusan saya itu keahlian sistem informasi kan identik dengan pemrograman, terus konten kreator multimedia gitu kan. Nah salah satunya saya harus bener-bener, kenapa sih dulu waktu kuliah nggak bener-bener aku asah gitu loh. Itu yang mungkin jadi penyesalan gitu sih. Tapi setelah itu masih terus belajar sih, karena kan nggak mungkin mengandalkan ilmu dari di bangku kuliah aja kan. Kita harus bisa explore, kita harus bisa mencari tahu apa yang dibutuhkan ketika kerja gitu. Berarti waktu lulus tetap merasa aku bersyukur gitu, akhirnya lanjut kuliah di jurusan ini, nggak berhenti di semester 2 atau ambil jurusan lain. Kalau misal Kak Raka nih bisa ketemu sama diri Kak Raka waktu semester 2 dulu, apa yang bakal Kak Raka bilang ke Apa ya? Kak Raka yang masih muda? Ini sih mungkin dulu kan sebenarnya belajar iya, tapi gampang nyerah juga iya kan. Cuma karena masih semester 2 harusnya itu ingin mencari tahu lebih banyak lagi dan terus belajar sih. Karena kerasa banget ketika udah semester 4 ke atas itu bener-bener yang basic kemarin gak aku kembangin semakin ketinggalan sih. Terutama hal yang gak aku tahu. Berarti kalau misal Kak Raka bisa balik lagi ke semester 2 kemarin, bakal daripada merasa salah jurusan, lebih baik
waktu itu aku pakai untuk lebih memahami perkuliahan di sistem informasi gitu ya Kak ya. Benar sekali. Nah, ini kan sebenarnya topiknya tentang merasa salah pilih jurusan. Dan Kak Raka tadi bilang pengalamannya waktu kuliah semester 2 merasa salah pilih jurusan sampai mengaruhi motivasi kuliah dan lain-lain. Nah, Kak Raka ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman Indonesia College di sini waktu milih kuliah gitu? Ada pesan yang mau disampaikan nggak? Terutama untuk adik-adik SMA mungkin untuk yang kelas 2 maupun kelas 3 itu alangkah baiknya kalau ingin kuliah dipersiapkan lebih dini. Kayak seperti kita ingin, misal aku besok ingin ngambil jurusan psikologi misal, kita cari tahu dulu psikologi itu nantinya tentang apa, terus outputnya itu seperti apa. Terus setelah mencari tahu, kita tahu oh kita udah memantapkan diri ingin masuk jurusan tertentu nih. Nah ketika kita masuk dan kebetulan kok ini nggak sesuai sama ekspektasi yang kita bayangkan waktu kita sekolah ya gitu kan, ini sih mungkin lebih banyak membaca, lebih banyak kita mengeksplor juga diri kita sebenarnya itu pinginnya apa, terus motivasi tertinggi kita kuliah itu apa gitu kan. Ada juga mungkin kalau dari keluarga yang menengah ke atas gitu ya, mungkin faktor finansial bukan jadi motivasi gitu kan, sedangkan untuk beberapa mahasiswa yang mungkin berkecukupan itu salah satu menjadi motivasi yang mungkin bisa sangat mendorong sih. Itu juga yang saya alami kemarin sih, karena kan ya untuk bayar kuliah, terutama kuliah di swasta kan juga nggak murah gitu lah. Kita tahu orang tua kita cari uang itu seperti apa. Kalau kita mengecewakan juga rasanya yang kecewa bukan cuma orang tua, tapi kan juga kitanya sendiri kan gitu kan. Nah selain itu kita juga harus lebih aware sama diri kita sendiri sih. Kayak kita harus benar-benar membuka diri kita, entah itu sama teman-teman, entah itu kita harus aktif. Jadi kalau mahasiswa yang menurut saya, kalau kita pasif sedikit pun itu kita, apalagi kita merasa kita salah jurusan, itu akan semakin ketinggalan, kita akan merasa semakin minder. Tapi kalau kita mencoba membuka diri kita, aku nggak bisa nih, kita coba mencari tahu, kita coba terbuka sama teman-teman, aku yakin juga pasti akan timbul motivasi gitu loh. Yang penting kita mau aja gitu. Ada yang bantu ya. Iya itu pasti. Mahasiswa jangan takut kalau misalnya masuk kuliah. Orang-orangnya memang banyak yang ambisius, tapi teman-teman tuh pasti ada yang bantu ya kan Kak? Iya pastinya. Sama informasi-informasi dari kampus itu ini sih, kita harus benar-benar aware sama itu juga sih. Karena kan kalau kita ketinggalan informasi sedikit dari kampus, misal kayak ini waktunya KRS-an nih, tapi kita nggak terlalu memperhatikan, tiba-tiba lewat aja, akhirnya kita ketinggalan, akhirnya KRS-nya kacau gitu. Apalagi kalau nanti baru semester awal sampai semester 4 itu kayak yang ketinggalan secara akademik itu nantinya kan juga berpengaruh juga kan sama perkuliahan yang kita jalani kan. Oke, jadi itu tips-tips ya dari Kak Raka, pesan-pesan buat teman-teman Indonesia College di sini yang besok mau masuk kuliah harus memilih jurusan. Pastikan dulu tak pengennya tuh apa, minatnya, terus cari tahu tentang jurusan itu. Kalaupun udah masuk, harus lebih membuka diri sama temen, jujur sama diri sendiri juga, sama jangan sampai ketinggalan informasi gitu ya Kak ya. Jangan malu lah pokoknya. Iya. Temen itu sangat membantu ya. Kalau untuk kasusnya Kak Raka ini sangat-sangat membantu perkuliahan. Iya, balik lagi ke diri masing-masing kan. Mungkin setiap orang gitu, setiap mahasiswa juga pasti mengalami masalahnya masing-masing, mengalami kayak salah jurusan dengan versinya masing-masing, dan mereka juga mengatasi dengan cara mereka masing-masing. Nah tadi kita udah bahas tentang merasa salah pilih jurusan, terus motivasi kuliah juga. Jadi buat teman-teman Indonesia College di sini yang mau masuk kuliah, jangan lupa untuk menetapkan diri,
ya, pilih jurusan yang memang diinginkan. Terus kalaupun merasa salah pilih jurusan, harus tahu cara menghadapinya karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Semoga podcast kali ini bisa membantu kalian ya buat lebih matang gitu waktu pilih jurusan kuliah. Untuk pembahasan-pembahasan di podcast-podcast berikutnya nih, kalian bisa request loh. Nantikan podcast-podcast selanjutnya dari Indonesia College.